warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Giska Priliana dengan NIM 007. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai alignment tujuan assessment, yang mana itu terdiri dari pengertian, terus konsep dasar, pentingnya alignment itu untuk apa, kemudian ada prinsip-prinsip alignment, dan juga hubungan dengan taksonomi Bloom, konseptual alignment, dan dampak, dan lain-lain, serta kesimpulannya nanti di akhir. Nah, baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian alignment tujuan assessment. Nah, jadi itu ada kan definisi dan tujuan hasilnya kan. Nah, untuk definisinya itu sendiri itu keselarasan antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen sehingga seluruh komponen yaitu berjalan dalam satu arah seperti itu. Nah, alignment itu sendiri itu merupakan konsep dalam evaluasi pembelajaran yang menekankan adanya keselarasan atau hubungan kegiatan pembelajaran dan asesmen atau penilaian yang digunakan. Nah, dalam proses pembelajaran, asesmen tidak hanya dipandang sebagai kegiatan untuk memberikan nilai pada akhir pembelajaran saja, tetapi dia juga menjadi bagian yang penting yang dirancang sejak awal bersama tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan hasil alignment itu sendiri, untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembelajaran memiliki arah yang sama, sehingga proses belajar dapat berjalan secara efektif dan hasil evaluasi itu benar-benar menggambarkan kemampuan peserta didik yang sebenar-benarnya. Kalau secara sederhana, elemen itu dapat dipahami melalui 3 pertanyaan utama, yaitu apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan juga bagaimana cara mengukurnya, seperti itu. Sebagai contoh, apabila tujuan pembelajaran menyatakan bahwa mahasiswa mampu menganalisis suatu kasus pendidikan, maka aktivitas pembelajaran yang digunakan sebenarnya berupa diskusi atau studi kasus. Nah, untuk kurang lebih seperti itu untuk pengertian alignment tujuan assessment. Kemudian next adalah konsep dasar alignment. Itu terbagi 3, yaitu learning objective atau itu tujuan pembelajaran, yang mana itu menjadi arah yang ingin dicapai peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada learning activities. Nah, itu digunakan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan komponen ketiga yaitu assessment atau assessment itu sendiri digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tersebut tercapai atau belum. Nah, hubungan ketiga komponen tersebut digambarkan sebagai tujuan pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran, lalu assessment. Apabila salah satu komponen tidak sesuai, maka proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Oke, lanjut kita ke tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, seperti yang di PPT perlihatkan, itu adalah kompetensi yang diharapkan yang dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran menjadi acuan utama untuk merancang kegiatan dan asesmen yang relevan. Nah, tujuan ini tuh harus baik dan spesifik, jelas, terus juga dapat diamati dan dapat diukur juga. Nah, penyusunan itu ada 3 utama, ada behavior, condition, dan degree. Yang mana behavior itu sendiri itu kemampuan yang harus ditunjukkan ke peserta didik, seperti itu. Untuk condition itu kondisi ketika kemampuan tersebut ditampilkan, dan juga degree yaitu tingkat keberhasilan yang diharapkan. Nah, sebagai contoh, mahasiswa tuh mampu menganalisis instrumen evaluasi pembelajaran berdasarkan indikator validitas atau dengan ketepatan minimal 80% gitu. Lanjut ke selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu merupakan berbagai aktivitas yang dirancang untuk membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pemilihan kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya, apabila tujuan pembelajaran itu menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, maka aktivitas pembelajaran juga harus melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut. Nah, contoh kegiatan pembelajaran itu yaitu diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, simulasi, praktik lapangan, pembelajaran berbasis proyek, dan juga pembelajaran berbasis masalah. Nah, apabila kegiatan pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka peserta didik akan mengalami kesulitan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kita masuk ke assessment, yang mana pengertian dari dan bentuk asesmen itu sendiri adalah proses pengumpulan informasi hasil belajar peserta didik, yang mana terdiri sebagai yang berikut yang dari PPT, ada A, B, C, D, E, F, G ya. Kemudian asesmen yang baik itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pemilihan bentuk asesmen harus mempertimbangkan tingkat kompetensi yang dicapai serta karakteristik peserta didik.
Oke, kita lanjut ke pentingnya alignment tujuan asesmen, yang mana itu ada 3 juga. Yang pertama, meningkatkan validitas asesmen. Kedua, membantu peserta didik memilih metode evaluasi yang tepat. Dan juga yang ketiga, ada membantu peserta didik memahami tujuan belajar. Itu. Kemudian ada lagi prinsip alignmentnya juga. Nah, ini kan kelihatan ya, ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama relevance, yaitu kesesuaian. Artinya asesmen itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua ada konsistensi. Nah, itu artinya seluruh komponen pembelajaran harus memiliki area yang sama. Nah, yang ketiga itu clarity atau kejelasan. Nah, tujuan itu harus dirumuskan secara jelas. Kemudian yang keempat ada measurability, yaitu keterukuran. Tujuan harus dapat diamati dan diukur. Selanjutnya ada elemen berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, kalau ini salah satu dasar yang sering digunakan dalam penerapan alignment tujuan asesmen adalah taksonomi Bloom, yang mana itu merupakan suatu klasifikasi kemampuan kognitif peserta didik berdasarkan tingkat kompleksitas berpikir mulai dari tingkat paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan dalam taksonomi Bloom itu sendiri terdapat ada 6 kemampuan kognitif. Yang pertama itu ada C1 atau remembering, itu mengingat informasi tentang sebelumnya. Kemudian yang kedua ada C2 itu understanding, yang mana mereka mampu memahami dan menjelaskan suatu konsep menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian yang ketiga ada C3 yaitu applying, yaitu mereka mampu menggunakan konsep yang dipelajari dalam situasi tertentu. Kemudian ada C4 yaitu analyzing, yang mana kemampuan untuk menguraikan suatu informasi di beberapa bagian dan memahami hubungan antar bagiannya. Dan yang kelima ada evaluasi, yang mana itu juga kemampuan memberikan penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Yang selanjutnya ada contoh alignment taxonomy Bloom. Nah, kalau asesmennya sesuai itu misalnya C5 kan. Nah, tujuannya itu mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas instrumen penilaian kayak gitu. Jadi itu studi kasus dan essay evaluatif itu sesuai ya teman-teman. Nah, kalau yang kurang tepat, misalnya tujuan mahasiswa itu mampu mengevaluasi kualitas instrumen penilaian C5-nya. Nah, itu kalau misalnya itu soal hafalan dikasih, itu berarti tidak sesuai dengan levelnya gitu. Karena itu masuknya itu ke level C3 gitu. Oke, lanjut ke constructive alignment. Yang mana merupakan pendekatan pembelajaran yang menjelaskan bahwa pembelajaran akan berlangsung secara efektif apabila capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran dan asesmen disusun secara selaras. Nah, istilah konstruktif itu berarti peserta didik itu mampu membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman belajar yang mereka alami sendiri. Nah, artinya peserta tidak hanya menerima informasi dari pendidik secara pasif, tapi juga ikut terlibat dalam proses membangun pemahaman melalui aktivitas belajar. Nah, dalam konsep ini tuh ada 3 komponen utama, yaitu Intended Learning Outcomes atau ILO, itu merupakan capaian pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran selesai. Kemudian ada Teaching and Learning Activities atau ETLA, itu merupakan berbagai aktivitas yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada Assessment Text atau AT, itu merupakan bentuk tugas atau penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sebagai contoh, apabila capaian pembelajaran menyatakan bahwa mahasiswa mampu merancang instrumen evaluasi pembelajaran, maka aktivitas yang diberikan dapat berupa praktik penyusunan instrumen dan diskusi studi kasus. Oke. Kemudian dampak ketidaksesuaian alignment atau misalignment. Nah, selain memberikan manfaat, kalau alignment tidak diterapkan dengan baik, juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang disebut misalignment gitu. Nah, merupakan kondisi ketika tujuan pembelajaran, kegiatan, dan asesmen tidak memiliki area yang sama. Dampak pertama yaitu hasil asesmen tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari peserta didik. Hal ini terjadi karena instrumen yang digunakan itu tidak mengukur kompetensi yang ingin dicapai. Lalu dampak yang kedua, peserta didik dapat mengalami kebingungan terhadap target belajar. Jadi peserta didiknya bingung gitu, ini mau dapat apa gitu kan. Kemudian ada dampak yang berikutnya, itu motivasi belajar dapat menurun. Hal itu terjadi karena peserta didik merasa proses belajar itu tidak sesuai dengan proses pembelajaran yang mereka ikuti kayak gitu. Nah, saat itu proses pembelajaran juga menjadi kurang efektif dan validitas hasil evaluasi dapat menjadi rendah. Nah, sebagai contoh, tujuan pembelajaran mahasiswa itu menyatakan kalau mereka tuh mampu melakukan presentasi ilmiah dengan baik. Namun, asesmen yang digunakan tuh hanya soal pilgan kayak gitu. Jadi, dalam kondisi tersebut, kemampuan presentasi mahasiswa tidak dapat diukur secara tepat karena soal pilgan itu lebih banyak mengukur kemampuan mengingat atau memahami konsep.
Oleh karena itu, asesmen yang lebih sesuai adalah penilaian performa atau presentasi secara langsung menggunakan rubrik penilaian yang jelas. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa kesesuaian antara tujuan pembelajaran dan asesmen itu sangat penting untuk menghasilkan evaluasi yang valid dan berkualitas. Nah, untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas dari awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa alignment tujuan asesmen merupakan keselarasan antara tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen. Nah, alignment itu memiliki peran penting karena dapat meningkatkan validitas penilaian, efektivitas pembelajaran, serta membantu pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Itu. Kemudian untuk daftar pustaka yang saya ambil seperti yang terlampir, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.